Assalamualaikum Pak Budi. Waalaikumsalam Bu Ana. Bagaimana kabar hari ini Bu Ana? Sehat kan? Ya, alhamdulillah sehat. Bagaimana dengan Bapak? Alhamdulillah masih diberikan kesehatan Bu. Ngomong-ngomong ini Bu, Alhamdulillah. ada sedikit pikiran yang saya terkait situasi di sekolah sehingga saya merasa bingung ini Bu. Jadi ada sesuatu yang mengganggu ya Pak ya? Iya. I- Boleh cerita lebih lanjut Pak apa yang sedang terjadi? iya, iya ini Bu. Jadi gini Bu, saya tuh ngerasa khawatir karena akhir-akhir ini sering terjadi kasus bullying di sekolah. Anak-anak itu seringkali mengejek, baik itu nama orang tuanya ataupun dari fisik mereka, sampai-sampai mereka itu, ngerasa apa ya, terintimidasi, takut dan sebagainya itu, Bu. Dan saya pikir situasi yang seperti ini tuh perlu, apa namanya, tindakan yang dan ditangani dengan segera biar anak-anak itu tidak melakukan tindakan-tindakan yang seperti ini lagi, Bu. Oh, jadi ini bullying gitu ya Pak ya? Iya, Bu. Wah, ini masalah serius berarti ya Pak ya? Eh, sebelum kita bicara lebih lanjut Pak, Bapak pengen mendapat apa dari percakapan kita hari ini? Apa yang menjadi perhatian utama yang perlu kita tangani dari percakapan ini, Pak? Iya, Bu. Gini, ini, Bu, masalah tentang bullying ini menurut saya ya cukup masalah yang cukup mendalam dan perlu adanya perhatian khusus ini, Bu. Terutama karena dampaknya langsung terhadap siswa dan juga lingkungan sekolah secara keseluruhan. Untuk itu, dalam percakapan ini saya ingin mencari solusi yang terbaik dalam penanganan kasus bullying yang semakin sering terjadi akhir-akhir ini dan saya juga ingin, Bu, menjadikan lingkungan sekolah yang menjadi aman, nyaman, dan kondusif untuk setiap anak-anak siswa yang sekolah itu tanpa ada lagi rasa takut, ataupun anak-anak menjadi murung akibat dari bullying itu, ya, sehingga mereka bisa bermain dengan gembira selayaknya anak pada umumnya lah. Seperti yang sudah saya utarakan tadi, Bu. Untuk Ya, tujuan utama saya berbicara seperti ini itu untuk mencari solusi yang efektif dalam penanganan kasus bullying ini yang semakin terjadi, baik itu bullying secara verbal, secara fisik, maupun yang terkadang itu di medsos karena anak-anak sekarang itu udah pinter main medsos itu, Bu. Tapi oh iya, kadang penggunaannya masih banyak yang untuk apa ya, saling ejek-ejekan lah sama teman yang lain untuk bullying itu, Bu. iya. Wah, tujuannya sangat penting sekali ya, Pak ya. Sepertinya lebih dalam lagi, menurut Bapak, apa sih yang menjadi penyebab utama masalah bullying itu? Apa ada faktor tertentu yang setelah Bapak amati? Iya, Bu Ana. Gini, saya sudah melakukan pengamatan beberapa waktu lalu dan memang ada beberapa siswa yang tampaknya lebih sering terlibat sebagai pelaku bullying. Mereka itu cenderung siswa yang memiliki kepribadian dominan atau berasal dari kelompok pertemanan yang lebih populer di sekolah itu, Bu. Sehingga Oh karena iya, mungkin iya. mereka mereka apa ya, lebih kuat atau lebih berkuasa di lingkungan, sosialnya itu dan ini tampak mereka cenderung memanfaatkan posisinya untuk menekan teman-temannya yang mereka anggap lemah itu, Bu. Sehingga ini Iya, menjadi perhatian khusus buat saya, Bu, karena perilaku seperti ini berdampak pada anak yang dibully, namun juga dapat menciptakan iklim yang tidak sehat di dalam sekolah kalau terjadi bullying itu, Bu. iya. Saya mulai memperhatikan bagaimana perilaku bullying itu perlahan-lahan membentuk suasana yang kurang kondusif untuk siswa-siswa yang lain. Semisal, eee, anak yang terkena bully yang pernah saya amati itu, Bu, ya, biasanya mereka itu cenderung
pendiam, murung, dan seperti tidak ada gairah untuk bermain dengan teman-temannya. Mereka cenderung memiliki kepribadian yang tertutup dan aktif dalam berinteraksi dengan dan tidak aktif itu, Bu, dalam, apa namanya, berinteraksi dengan teman-temannya. Dan juga biasanya itu memiliki sifat yang sensitif, suka menyendiri, kayak gitu. Nah nah, mungkin yang perlu saya khawatirkan itu, Bu, ya, dalam dampak ini, yaitu dampak langsung dari kejadian bullying ini terhadap semangat belajar anak yang kena bullying itu, Bu. Saya melihat adanya penurunan motivasi dalam belajar di kalangan beberapa siswa yang sering kali menjadi sasaran bullying. Mereka sebelumnya cukup aktif, mereka awalnya itu aktif, Bu, dari dalam kelas, itu karena, Iya, Pak. sering dibully jadi minat ataupun motivasi belajar anak sekarang turun karena sering dibully ini. Nah, apalagi, apa namanya, kemarin juga ada yang sampai absen tanpa alasan yang jelas seperti itu. Saya khawatir sih, Bu, bahwa bullying ini merusak kepercayaan diri mereka, membuat mereka merasa tidak aman di lingkungan sekolah, yang seharusnya lingkungan sekolah itu menjadi tempat yang mendukung dan mendorong mereka untuk bertumbuh kembang. Terus ada juga siswa bahkan yang sudah menunjukkan gejala yang lebih mengkhawatirkan, Sampai sep mengkhawatirkan ya, Pak? iya, Bu, kayak, Oh, seperti keengganan untuk berpartisipasi dalam kegiatan kelompok, Bu. Jadi mereka, eee, kadang nggak mau untuk kerja kelompok seperti itu, Bu. Hasilnya jelas, menurunnya hasil belajar, terus sikap apatis terhadap aktivitas sekolah, mereka pada tidak, apa ya, kayak nggak mau lah kayak gitu, Bu. Nah, yang saya takutkan itu jangka panjang perkembangan emosional dan sosial mereka di masa depannya ini loh, Bu. iya, Seperti Pak. itu, Bu, heeh. Ya, saya mengerti, apa ya, memahamilah kekhawatiran Bapak itu. Kemudian apakah ada pengaruh dari luar, Pak, yang berkontribusi dalam, kasus bullying tersebut, Pak? Untuk pengaruh dari luar sekolah tampaknya menurut saya memang ada sih, Bu, ya. Dalam pengamatan saya bukan hanya berlaku itu, dari lingkungan luar itu yang saya lihat itu yaitu seperti kayak ini loh, Bu, apa namanya, keluarga yang memiliki pengaruh, itu karena, Iya, apa namanya, keluarga itu tidak harmonis, kayak gitu kan, dan iya, pola asuh yang cenderung otoriter, misalnya seperti itu, iya, sehingga, Pak. anak memberi, apa ya, mencontoh seperti itu, mencontoh mencontoh, apa namanya, tindakan-tindakan keluarganya seperti ayah atau ibunya dalam, hubungan keharmonisan itu ternyata tidak harmonis sehingga anak ini, apa ya, meresponnya atau menangkapnya sehingga lampiaskan di sekolahan, itu. Selain itu juga, ada pengaruh media sosial juga, Bu, Oh, iya yang benar perlu banget ya, Pak, ya. heeh, iya, Sangat Bu. menarik ya, Pak, ya, untuk dibahas ini. Nah, I sekarang Bapak, punya tidak, apa ya namanya, langkah-langkah yang bisa perlu perlu yang perlu Bapak lakukan untuk mengatasi dampak bullying ini, Kak? oh, kalau saya sendiri sih berpikir gitu ya, Bu, eee, untuk meningkatkan kesadaran anak tentang dampak bullying ini adalah langkah yang paling penting untuk secara keseluruhan, saya pikir bahwa edukasi harus menjadi yang pertama edukasi harus menjadi pondasi utama dari segala Iya. bentuk intervensi. Nah, seperti terus kampanye anti bullying, Oh, terus iya, Pak, langkah iya. konkretnya seperti sosialisasi di kelas, terus melakukan diskusi interaktif, seperti itu, Bu. Oh, iya. Apakah Bapak memiliki rencana tindakan lain, Pak? Misalnya apakah Bapak punya pendekatan, yang membantu untuk membangun, budaya saling menghargai antar siswa tersebut, Pak? Jadi maksudnya tidak melakukan bullying lagi gitu, Pak? Kalau ya
pendekatan yang bisa ini yaitu tentang lingkungan yang pertama lingkungan sekolah yang harus mendukung itu, Bu. Lingkungan Yaitu sekolah. menciptakan nilai-nilai seperti empati, menghargai terhadap perbedaan, terus melakukan kerjasama antar siswa itu menjadi bagian dari keseharian mereka, itu yang harus didukung seperti itu. Terus selain itu menerapkan program penguatan karakter, pembiasaan nilai-nilai positif, terus penghargaan atau apresiasi bagi anak atau, apa namanya, yang melakukan pembiasaan nilai-nilai positif seperti itu, Bu. Wah, Terus idenya program sangat bagus ini. heeh, Sangat bagus sekali, Pak. Mantap sekali, idenya sangat bagus. Apakah Bapak sudah memikirkan dukungan apa saja yang Bapak perlukan untuk menjalankan rencana ini, Pak? Dan siapa saja kira-kira yang akan terlibat untuk membantu Bapak, eee, apa namanya, mewujudkan ide-ide bagus tadi, Pak? iya. Tentu saja yang terlibat salah satunya yang paling utama itu dari kepala sekolah. Kita harus apa namanya, dukungan formal dari pimpinan sekolah kita, meminta, Iya. izin seperti itu, terus memberikan waktu tambahan, dan ruangan khusus di luar untuk anak-anak yang melakukan tindakan bullying itu, terus dukungan dari para guru ataupun kita berkolaborasi seperti itu, Bu, untuk menciptakan disiplin disiplin positif, seperti itu, Bu. Bagus sekali ya, Pak. Sekarang, Bapak bagaimana untuk memastikan bahwa perubahan yang apa ya namanya, perubahan yang tadi itu bisa bertahan dalam jangka panjang, Pak? Eee, apakah Bapak sudah, memantau kemajuannya atau Ya. maksudnya nantinya untuk memantau kemajuannya seperti itu, Pak? Iya iya, Bu, heeh. Yang kalau untuk ini sih hal yang pertama yang saya pikirkan itu yang pertama itu membangun sistem evaluasi dan pemantauan yang berkelanjutan. Artinya biar berjangka panjang itu kan, Bu, ya. Yaitu Iya. membuat instrumen pemantauan, terus melakukan observasi observasi langsung seperti itu. Terus melakukan, upaya-upaya yang memperkuat budaya sekolah yang mendukung anti bullying itu, terus mengintegrasikan nilai-nilai ini ke dalam kurikulum, terus program mentoring dan bimbingan kelompok. Mungkin itu salah satu, apa namanya, program untuk berkelanjutan atau jangka panjang itu, Bu. Apakah ada, apa ya namanya, seperti apakah ada tindak lanjut di kemudian hari, Pak? Maksudnya ya evaluasinya di kemudian hari tentang, apa saja yang sudah Bapak rencanakan ini tadi, Pak? Untuk gimana, Bu, maaf, Bu? Tindak lanjut? Apa heeh, ya kira-kira apa apa yang akan menjadi rencana tindak lanjut Bapak, mengenai beberapa ide yang sudah Bapak sampaikan tadi? Ya, untuk tindak lanjutnya yang seperti tadi saya katakan tadi, Bu, yaitu salah satunya, melakukan komunikasi yang terbuka, transparan, komunitas anti bullying, artinya, apa namanya, melakukan kampanye anti bullying juga, seperti itu. Terus kebijakan-kebijakan sekolah yang merujuk ke anti bullying, seperti itu, Bu. Iya, benar-benar banget. Strategi Bapak sungguh luar biasa, Pak, luar biasa. Dengan melibatkan siswa, mereka pasti akan lebih peduli. Sekarang bagaimana, Pak, perasaan Bapak setelah mendiskusikan solusi-solusi ini? Ya, kalau awalnya sih yang jelas bingung, tapi sekarang, eee, setelah mendiskusikan solusi ini, akhirnya saya merasa lega karena apa ya, berhasil menyusun strategi yang tidak hanya reaktif tetapi juga proaktif dalam penanganan bullying ini dan membangun budaya yang saling menghargai kan. Diskusi ini juga telah membantu saya dalam melihat bahwa solusi tidak hanya tergantung pada hukuman atau tindakan disipliner, melainkan lebih pada bagaimana kita mencegah bullying sebelum terjadi dengan cara salah satunya yaitu menguatkan karakter siswa, menumbuhkan rasa empati di antara mereka, seperti itu, Bu. Iya iya, eee, wah, terima kasih banyak ini ya, Pak. Saya juga mendapatkan banyak ilmu dari Bapak ini, atas dari apa yang sudah Bapak sampaikan. Saya yakin dengan langkah-langkah ini, situasi di sekolah akan menjadi lebih
apa ya, kondusif lagi ya, Pak, ya. Insya Kemudian, Allah, Bu. perkembangan lebih lanjutnya jangan lupa untuk selalu berbagi ya, Pak, dengan saya. Saya juga akan selalu menanti, perkembangan baiknya. Siap, Bu. Tidak, apa ya, tidak jangan ragu-ragu lah, Pak, untuk menghubungi saya ketika, nanti ke depannya sudah ada progresnya seperti apa, untuk berbagi kembali dengan saya. Iya, Bu. Iya, Sebelumnya terima kasih sekali lagi, Bu, atas dukungan dan apa namanya, sama-sama memberikan motivasi untuk kita juga, seperti itu, Bu. iya, terima kasih ya, Pak, Ya. sekiranya cukup, saya akhiri ya, Pak. Wassalamu